Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nurwahyunita, mahasiswi S2 Pendidikan Matematika, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Di sini, saya akan mempraktikkan pembelajaran mengenai materi fungsi inverse. Materi fungsi inverse ini diajarkan di mata pelajaran Matematika Wajib Sekolah Menengah Atas kelas 10 semester 1. Mengapa saya tertarik untuk mengambil materi ini? Nah, jika kita mendengar kata inverse, mungkin yang ada di benak kita adalah kebalikan. Namun, kebalikan yang seperti apa ya? Nah, jika kita pikir lebih jauh lagi, misalkan saya punya fungsi dari A ke B, ya. Lalu saya punya nih B ke A itu belum tentu fungsi. Nah, maksudnya di sini kebalikan yang bagaimana ya? Lalu ketika menentukan rumus inverse suatu fungsi, kebanyakan yang kita temui siswa langsung menjadikan model matematika itu menjadi X sama dengan sesuatu. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Di sini saya mengembangkan media pembelajaran yang menjawab itu semua. Di sini untuk kompetensi dasar yang digunakan adalah 3.6, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse, serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Dan untuk KD 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Dari KD ini sebenarnya kita mempunyai beberapa sub materi pokok, namun yang akan saya praktikkan di sini hanya untuk satu pertemuan saja, yaitu terkait fungsi inverse, bagaimana menentukan fungsi inverse, dan juga nanti bagaimana sih eksistensi dari fungsi inverse secara geometri, dan yang tidak kalah penting adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse. Berikut merupakan gambaran media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu di sini saya mengembangkan lembar kerja untuk peserta didik. Bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini lembar kerja peserta didik atau LKPD ini digunakan untuk membantu siswa memahami nanti bagaimana sih syarat suatu fungsi jika memiliki inverse, dan juga didukung oleh GeoGebra di sini untuk membantu siswa memahami eksistensi fungsi inverse itu secara geometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Baik, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Oke, jika sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Oke, ada yang tahu enggak hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang fungsi inverse. Nah, kalau Ibu bertanya, apa sih yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata fungsi inverse? Oke, ada yang menjawab kebalikan. Ada yang diganti X terus apa lagi? Dibalik saja. Apa? Oke. Mungkin dari kalian ada yang sudah membaca ya, mungkin ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Jadi
setelah apa yang kita pelajari hari ini, nanti diharapkan kalian tahu apa sih sebenarnya fungsi inverse itu. Dan nanti kita akan belajar juga bagaimana sih syarat-syarat suatu fungsi itu yang memiliki inverse. Nah, apakah semua fungsi itu memiliki inverse? Atau adakah yang tidak memiliki inverse? Oke, nanti kita juga akan belajar bagaimana menentukan rumus inverse ya dari suatu fungsi jika ada, dan nanti kita juga akan belajar dari mana sih asal-usulnya, yang misalkan tadi Y diganti X. Nah, jadi nanti kita akan belajar juga eksistensi dari fungsi inverse ini secara geometri. Oke, yang tidak kalah pentingnya, nanti kita juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse. Baik, anak-anak, sebetulnya fungsi inverse ini banyak kita jumpai loh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan dalam kegiatan ekonomi atau dalam berdagang, biasanya penjual menjual dagangannya pastilah memperoleh laba atau untung. Nah, jika misalkan kita punya permasalahan, kita tahu bentuk fungsinya, dengan fungsi inverse ini kita bisa memprediksi berapa sih keuntungan yang misalkan yang ingin didapatkan, atau misalkan kita berapa sih menjual berapa potong kain jika ingin mendapatkan keuntungan sekian, misalkan mendapatkan keuntungan 100.000. Nah, itu tidak lain merupakan contoh dari penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, kalau di bidang fisika yang kalian pelajari juga di sekolah, misalkan kalian ini ya tahu satuan dari suhu apa? Ya betul, ada satuan Celcius, apalagi ada satuan Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, di sini nanti dengan fungsi inverse kita bisa katakanlah mengubah satuan suhu, misal dari Celcius ke Fahrenheit, atau misalkan dari Reaumur ke Fahrenheit dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung di situ sebetulnya kita juga belajar tentang fungsi inverse. Nah, jadi banyak ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, biar kalian tidak lupa, di sini Ibu akan review sebentar ya, dan silakan jika ada yang bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu materi fungsi komposisi. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan akan Ibu lanjutkan ya. Hari ini kalian tidak akan belajar sendirian, tentunya bersama Ibu, dan biar lebih seru, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke. Di sini ada 32 siswa ya. Oke, bagaimana kalau satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa ya? Oke, baik. Kita akan membagi kelompok dulu. Setelah itu Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didiknya ya. Baik, Ibu juga kemarin berpesan kepada kalian bisa membawa gadget atau HP dan juga atau laptop ya, atau laptop. Nah, nanti kita juga akan bermain-main. Baik, silakan dipersiapkan dulu tempat duduknya ya, dan juga duduk sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Baik anak-anak, semuanya sudah mendapatkan lembar kerja masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya. Baik, sebelum mengerjakan, silakan diisi dulu kelas dan nama anggota kelompoknya ya di situ. Sudah? Baik. Jika nanti sudah diisi, di sini
kita terlebih dahulu akan ke aktivitas 1. Nah, di sini kalian bisa cermati ya secara bersama-sama permasalahan yang disajikan di situ mengenai seorang pedagang kain. Nah, yang memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nah, di sini untuk nilai keuntungannya mengikuti fungsi yang diberikan di situ. Dengan X adalah banyaknya potongan kain yang terjual. Silakan diamati ya bersama kelompok. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Elsa di situ. Ini sambil mengingat-ingat kembali ya tentang rumus fungsi ya, rumus fungsi. Baik. Nah, ini nih yang menarik. Setelah kalian memahami, nanti coba kita pahami bersama mengenai poin C ya. Nah, jika di sini kita punya himpunan A yang tidak lain adalah daerah asalnya dan himpunan B adalah daerah hasil dari fungsi F. Nah, permasalahan dalam soal cerita tadi pada poin A dan B, nah dapat kita gambarkan sebagai berikut. Bisa dipahami ya? Oke, nah di sini perlu diperhatikan juga kita punya ini nih notasi baru F. Di situ bacanya pangkat negatif 1. Tapi bukan seperti itu ya, itu artinya F inverse ya. Nah, tulisannya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau fungsi F memetakan A ke B, F inverse-nya memetakan B ke A. Baik, agar kalian lebih memahami, coba perhatikan gambar 2 berikut ya. Silakan dicermati anak-anak. Nah, jika kita tuliskan dalam pasangan terurut, yang awalnya kita punya X, Y, jika kita punya inverse ya, fungsi inverse, nah maka pasangan terurutnya adalah Y, X. Seperti itu. Ini kita punya definisi. Baik, setelah itu di aktivitas kedua di sini diberikan beberapa fungsi. Ada 3 fungsi dalam diagram panah. Oke. Nah, di sini anak-anak kalian bisa tentukan jenis-jenis fungsinya dari pemetaan di atas. Apakah fungsi injektif, surjektif, bijektif, dan coba tuliskan ciri-cirinya. Nah, Ibu sudah mengarahkan kalian untuk membawa gadget ya, dan juga laptop. Silakan bersama kelompoknya kalian mencari, mengeksplorasi, bisa dari buku, bisa dari gadget ya, tentang fungsi ini, injektif, surjektif, ataukah bijektif. Baik, setelah itu kita diberikan lagi nih fungsi, 2 fungsi berikut ya, F dan G. Nah, coba anak-anak ingat-ingat lagi fungsi ini apakah fungsi injektif, bijektif, atau surjektif? Yang ini juga coba diingat-ingat apakah ini injektif, surjektif, ataukah bijektif? Nah, nanti anak-anak coba tentukan F inverse-nya dan G inverse-nya, dan kemudian coba kalian pikirkan apakah inverse-nya merupakan fungsi. Nah, coba jelaskan jawaban kalian di sini. Baik, lalu kalian bisa melengkapi tabel di sini. Oke, tabel di sini nanti diharapkan siswa dapat menyimpulkan bahwa kebalikan atau inverse-nya itu belum tentu merupakan fungsi. Lalu anak-anak silakan dicermati, kita punya sifat di sini. Oke. Di sini kita punya jika suatu fungsi dari A ke B dikatakan memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi F-nya merupakan fungsi bijektif.
Jadi ini perlu dihati-hati ya. Jadi yang punya inverse itu adalah fungsi yang bijektif. Baik. Oke, ini penulisan diharapkan anak-anak juga mencermati biar tidak bingung nantinya ketika di soal menemukan penulisan yang seperti ini. Baik, anak-anak setelah mempelajari ini kita coba ke aktivitas selanjutnya terkait menentukan rumus fungsi inverse. Nah, di sini coba kita perhatikan bersama. Di sini ada cerita terkait sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola. Nah, ini tepat juga ya, kita kebetulan di sini dihadapkan dengan Piala Dunia. Mungkin dari kalian juga mungkin senang, mungkin begadang melihat Piala Dunia ya, yang sebentar lagi akan kita ketahui juaranya siapa. Baik, nah ini menarik juga. Nah, coba kita perhatikan masalah ini. Oke, kita perhatikan kalau misalkan menentukan fungsi inverse, ternyata langkah-langkahnya seperti ini. Nah, tugas kita bagaimana ya bisa mendapatkan yang seperti ini? Yang awalnya kita punya fungsi Y sama dengan ya fx yang bisa kita tuliskan dalam Y sama dengan 500x plus 20.000. Nah, di sini kita jadikan dalam X. X sama dengan mengapa ya seperti itu? Oke. Nah, anak-anak, tentunya kalian penasaran ya mengapa pengerjaannya seperti itu? Nah, di sini silakan dilengkapi ya. Di sini ada soal untuk melatih pemahaman kalian. Jika di sini Bu Elsa punya fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3 dan fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, di sini sebelum menentukan apakah dia punya fungsi atau tidak, kita cek dulu apakah fungsinya merupakan fungsi yang bijektif. Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Jika iya, silakan nanti jika bijektif, tentukan inverse-nya. Nah, di sini kita berarti punya fungsinya dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Ya, fungsi di sini fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Nah, Bu Elsa tambahkan di sini. Baik. Ya. Nah, sekarang nih mengapa sih ya tadi ketika menentukan rumus fungsinya itu kita harus jadikan X sama dengan, lalu nanti X-nya diganti dengan F inverse X. Nah, di sini kita bisa mengeceknya pada GeoGebra. Nah, anak-anak di sini Bu Elsa berikan linknya juga. Nah, di sini kita coba klik. Oke. Baik. Nah, di sini ada petunjuknya, kita baca. Kita bisa masukkan fungsi pada text box yang tersedia di sini. Nah, kita klik checkbox-nya untuk menampilkan inverse-nya. Oke, lalu kita nanti amati bentuk grafik fungsi dan inverse-nya. Baik, misalkan di sini Bu Elsa punya fungsi fx sama dengan x plus 1. Baik, x plus 1. Lalu kita centang di sini text box-nya. Nah, ternyata F inverse-nya adalah X min 1. Nah, kalian bisa mengecek juga ya pengerjaannya secara aljabar. Nah, kita amati sekarang. Nah, misalkan Bu Elsa punya satu titik di sini. X0, fx0 ya. Lalu ternyata di sini yang merah ini adalah
inverse-nya ya. Inverse-nya. Nah, coba kalian amati. Apa yang terjadi di sini? Ini jaraknya sama. Nah, ini mengingatkan kita kepada pencerminan ya. Pencerminan di sini. Pencerminan di sini kita punya garis yang putus-putus. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul sekali. Ini adalah garis Y sama dengan X. Betul. Jadi dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Atau misalkan di sini Bu Elsa tuliskan lagi X plus 2 misalkan. Nah, ternyata gambarnya seperti ini. Ini tetap ya, yang putus-putus adalah cermin kita. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan? Ya? Oke, jadi ya betul sekali. Jadi mengapa tadi secara aljabar kita mengerjakannya dijadikan X sama dengan, ternyata jika fungsi itu mempunyai inverse, maka di sini inverse-nya itu tidak lain adalah hasil pencerminan fungsi semulanya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, makanya mengapa tadi yang semula kita punya fungsi misalkan fx ya, kita jadikan Y sama dengan, itu kita kita tuliskan dalam bentuk X sama dengan sesuatu. Nah, ternyata itu ya, diingat-ingat di sini ternyata kita dapatkan bahwa jika fungsi tersebut punya inverse, maka inverse-nya itu tidak lain adalah hasil pencerminan terhadap fungsi semula terhadap garis Y sama dengan X. Baik. Nah, untuk memperkaya pemahaman kalian di sini di LKPD, kalian bisa mencoba ya, bagaimana ya inverse-nya dari x kuadrat plus 1, fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, kalian bisa cek ya di GeoGebra, dan juga bagaimana kalau inverse dari seper x ya. Jangan lupa ini kita domainnya, daerah asalnya himpunan bilangan real ya. Oke, nanti coba kalian tuliskan kesimpulannya di sini. Baik, anak-anak, karena waktu kita sudah habis, di sini Bu Elsa berikan juga soal-soal ya, yang menantang tentunya. Silakan didiskusikan dengan teman kalian ya, teman kelompok, satu kelompok. Tuliskan nanti jawaban kalian pada lembar folio dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan di sini, bisa ini ya, kita akhiri. Oh ya, ada waktu sebentar. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi Bu Elsa tekankan ya, jadi setiap fungsi itu belum tentu memiliki inverse. Hanya fungsi bijektif lah yang memiliki inverse. Nah, dan secara geometri, ini kalian belajar hal baru ya. Secara geometri, fungsi yang memiliki inverse itu inverse-nya tidak lain adalah hasil pencerminan terhadap fungsi awal dengan cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Oke, seperti itu ya. Mungkin dari Bu Elsa seperti itu. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan membahas ya soal-soal yang menarik juga terkait fungsi inverse ini, dan yang akan datang kita dipersiapkan, kita akan belajar tentang sifat-sifat pada fungsi inverse. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya, atas antusiasnya hari ini ya. Kelasnya sangat seru sekali. Bu Elsa juga sangat senang
melihat anak-anak belajar juga di sini. Bu Elsa mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Kita bertemu lagi ya di pertemuan minggu depan. Bu Elsa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.